Semangat pagi para planters. Hari ini kita berjumpa kembali, yang mana pada hari ini kita akan membahas topik sekitar permasalahan brondolan. Brondolan yang saya pegang ini sebenarnya bukan masalah. Justru sebenarnya ini adalah suatu berkah. Yang menjadi bermasalah terkadang adalah proses pengambilan brondolan ini. Kalau kita ingat bahwasanya kita pernah dulu diberitahu oleh senior kita pada waktu kita mengikuti pelatihan pada waktu zaman-zaman MT, bahwasanya brondolan ini mempunyai rendemen bisa 48% rendemennya kalau ini kita olah jadi minyak. Sementara janjang buah itu sendiri itu di kisaran 22% rendemennya. Memang ada juga yang di atas itu, tapi secara umum seperti itu. Kalau untuk jenis tanaman yang memang dia adalah varietas unggul. Kalau kita bicara brondolan, sudah banyak sekali yang kita lakukan untuk mengatasi problem seputaran brondolan ini. Terkadang apalagi pada waktu kita menghadapi panen puncak, ini betul-betul menjadi bom waktu pada waktu ada kunjungan kita ke lapangan. Untuk para rekan-rekan para planters yang memiliki wilayah di areal divisinya ada tanaman TM, mari kita sejenak kita bedah persoalan brondolan ini. Brondolan ini pada waktu saatnya panen puncak memang kita kewalahan menghadapinya, sampai-sampai kita menambah tenaga khusus untuk kutip brondolan. Agar apa? Agar pemanen kita betul-betul fokus kepada potong buah saja sama ngelangsir. Kutip brondolan ini sebenarnya pekerjaannya tidak berat, tetapi mengutip satu persatu secara total ini mereka butuh waktu. Nah, butuh waktu untuk mengutip brondolan inilah yang dirasa oleh pekerja panen kita, merasa dia rugi untuk menurunkan buah ya. Karena terkadang pada waktu dia menurunkan buah, dia juga punya kewajiban untuk menurunkan pelepah agar sesuai dengan songkok panennya. Nah, karena banyaknya waktu terbuang untuk mengutip brondolan, terkadang untuk basis janjang dia tidak dapat. Makanya sering ini mereka tinggal. Apalagi kalau sudah sempat blok itu rotasinya tinggi. Permasalahannya pada waktu rotasi tinggi, yang ada di dalam pikiran kita tentunya buah yang ada di situ pasti overripe, kan begitu. Tapi ada kalanya kejadian blok ini rotasi panennya tinggi, tetapi kenapa masih keluar buah mentah? Nah, ini kan satu aneh ini. Permasalahannya ini tadi, karena banyak waktunya untuk mengutip brondolan ini, sehingga tidak terkejar janjangnya, dia dikejar harus dapat basis panen, sehingga jalan pintas yang dia lakukan adalah turun buah yang mentah, yang belum brondol. Itulah salah satu penyebab kalau bapak-bapak ketemu bloknya ini sudah tinggi rotasinya, kenapa buah mentah masih keluar? Itu tadi, karena malasnya dia ngutip brondolan. Nah, solusi apa yang terkadang kita lakukan untuk kutip brondolan ini? Tapi sebelum kita bahas ke sana, kita harus paham sepakat dulu nih, bahwasanya pekerjaan kutip brondol ini merupakan suatu pekerjaan yang satu paket yang harus dikerjakan oleh si pemanen. Jadi merupakan suatu kewajiban untuk mengutip brondol ini. Tetapi pada beberapa kebun memang persoalan kutip brondolan ini bikin sakit kepala juga. Akhirnya ditimbul untuk mengatasi brondolan losis ini, akhirnya dibuatlah satu langkah, oke, kita brondolan kita bayar tersendiri. Begitu. Akhirnya janjangnya beda, bayaran brondolan juga beda.
efeknya apa? Kos panen kita, HPP panen kita menjadi naik gitu. Jadi nggak fair, yang seharusnya ini pekerjaan ini menjadi kewajiban pemanen dibebankan menjadi kos panen. Nah, tetapi dari sisi pemanen juga dia mengatakan, Pak, kalau aku ngutip berondolan aku nggak dapat basis, gajiku nggak dapat, nggak fair juga dong. Akhirnya ini jadi suatu lingkaran benang kusut yang kadang-kadang nggak terselesaikan. Akhirnya ancak berserak semua berondolan tak dikutip. Akhirnya berondolan tumbuh menjadi tukulan, kentosan, bermasalah lagi, piringan banyak tukulan, keluar lagi biaya untuk menyemprot tukulan tadi. Belum lagi nanti kalau ada yang nggak bersih, tetap juga aplikasi pupuk yang kenyang tukulan juga. Sementara tanamannya harus bersaing dengan tukulan itu dalam memperebutkan hara yang kita pupukkan. Terkadang kita juga memupuknya juga pas-pasan bener budgetnya. Lalu terkadang juga pemanen kita paksakan untuk mengutuk berondolan, bahkan juga beberapa pola macam yang kita buat. Ya, dengan berbagai macam alat, ada yang pakai karung, ada pakai tas, macam-macam cara. Ya, kalau bapak-bapak di Planter sudah tergambar lah bagaimana segala macam cara dibikin, bagaimana ingin agar terkutip. Tapi sebenarnya ini saya kasih satu masukan, suatu wacana atau boleh juga sumbangan pikiran. Kita balik lagi lah ke basic ya, ke dasar. Masih ingat kita dalam melakukan panen, kita sebelum panen kan kita harus lihat dulu kontrol di rotasi panen. Jadi kalau menurut saya, apapun yang kita lakukan selama ini terkait berondolan, penanganan berondolan maupun dikutip ataupun cara-cara lain, ini hampir sama dengan ibaratnya saya gambarkan ada seng yang bocor, kita hanya menambah jumlah ember untuk menampung bocornya seng tadi. Tetapi kita tidak pernah berpikir daripada ember berserakan di ruangan itu menampung yang bocor, ganti aja sengnya. Sama dengan ini. Jadi inti masalahnya adalah seng bocor. Jadi berondolan ini sebenarnya inti masalahnya ini adalah rotasi. Kalau bapak-bapak bisa kontrol rotasi panennya di kisaran 7 hari ya atau 8 hari, otomatis berondolan yang lepas dari tandan itu tidak begitu banyak. Begitu. Jadi kalau berondolan tidak begitu banyak, waktu yang digunakan oleh pemanen untuk mengutip berondolan juga tidak tersita banyak. Akhirnya apa? Akhirnya pemanen juga dapat janjang terpenuhi untuk basisnya. Berondolan ini yang rendemennya 48% ini juga terkutip. Jadi losis berondolan di ancak panen kita tidak terjadi, pemanen pun dapat basis. Semua sama-sama senang. Jadi intinya adalah jaga rotasi panen agar tetap pada kisaran 7 hari. Lalu bagaimana cara kita menjaga rotasi panen agar tetap 7 hari? Cukupkan jumlah pemanen. Bisa dilihat dari sisi dua aspeknya. Pertama, kemampuan pemanen satu hari tim bapak itu berapa janjang dia, berapa ton atau berapa kilo mampunya. Bagikan ancaknya agar dia betul-betul mampu menyelesaikan ancaknya pada hari itu. Atau kalau mau dibikin hektaran luasan, pastikan bahwasanya orang yang diancakkan itu cukup mampu tenaganya untuk menyelesaikan ancak yang diberikan. Nah, kalau pemanennya kurang, tambah, cukupkan jumlah panen. Gitu. Jadi kemampuan si pemanen di dalam mengerjakan ini dipengaruhi lagi terhadap akses panen pasar pikul, akses piringan, dan juga lebat, gondrong atau bagusnya penunasan. Jadi semuanya ini berkaitan. Jadi sebenarnya tidak sulit. Asal kita tahu bahwasanya apa yang menjadi penyebab utama timbulnya masalah berondolan. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya agar sukses dipanen, yang paling utama adalah kita bisa kendalikan yang menjadi jantung utama panen itu. Apa jantung panen?
yang harus kita kendalikan rotasi panen. Tapi jangan sampai rotasi panen kita itu rotasi panen colok. Artinya belum tuntas lagi blok ini dipanen, udah kita conteng selesai panen, enggak ya. Jadi betul-betul tuntas benar ya. Pokok per pokok tuntas, ancak per ancak tuntas, sampai akhirnya satu blok itu betul-betul tuntas. Oke. Nah, para planters yang menjaga panen, mari sama-sama kita jaga rotasi panen kita pada kisaran normal 7 hari dengan cara menjaga akses panen, mencukupkan pekerja panen, dan diperkuat supervisi. Demikian masukan saya hari ini terkait problem berondolan. Sampai ketemu di topik lain. Tetap semangat!